Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai jenis data, skala pengukuran, kemudian metode analisis. Nah, sebelum lebih jauh kita mempelajari bagaimana mengoperasikan aplikasi SPSS. Nah, jenis data ini penting untuk kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mengolah data pada aplikasi SPSS. Ya, ada beberapa jenis data, diantaranya yang pertama adalah jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada sumber data yang diperoleh dari data primer. Nah, data primer ini biasanya diperoleh dari wawancara langsung, wawancara tidak langsung, atau pengisian kuesioner. Nah, pengisian kuesioner itu adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita ajukan kepada responden untuk mengetahui atau untuk mendapatkan respon dari responden yang kita tuju. Nah, sedangkan data sekunder itu adalah data dari pihak lain yang datanya sudah tersedia. Biasanya tinggal kita download, seperti data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian bisa data dari BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lain-lain. Ya, jadi datanya sudah tersedia kalau data sekunder ini. Tinggal kita download saja, kemudian kita ambil bagian-bagian yang akan kita analisis. Seperti itu. Kemudian, berdasarkan sifatnya, data ini ada data kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau data kualitatif ini disebut juga dengan data naratif ya, karena isinya biasanya berbentuk narasi. Nah, data kualitatif ini adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang tidak digambarkan dengan angka-angka atau umumnya tidak dapat dihitung ya. Oleh karena itu, data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena yang diteliti. Nah, biasanya misalnya ada jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku gitu ya. Tetapi jenis kelamin ini kemudian asal suku, warna kesayangan itu tidak dikelompokkan dengan angka-angka, tetapi dengan narasi, sehingga bentuknya adalah kualitatif. Kemudian yang kedua ada data kuantitatif. Ini biasanya berbentuk angka-angka, baik data diskrit maupun data kontinu. Ya, seperti jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, kemudian mungkin jumlah pendapatan suatu negara ya, PDB dan lain sebagainya. Kemudian data kontinu itu seperti berat badan ya, jarak kotak, luas rumah mungkin, kemudian dan masih banyak lain contohnya ya. Yang ketiga, ini ada data berdasarkan waktunya. Nah, ini biasanya dalam penelitian ya, kalau kalian mengajukan skripsi, biasanya akan ditanya apakah datanya cross section, data time series, atau data panel. Nah, bagaimana kita tahu apakah data kita ini cross section, data time series, atau data panel? Maka kita harus tahu pengertiannya atau gambarannya terlebih dahulu. Ya, data cross section ini adalah data yang diambil pada satu periode waktu tertentu untuk beberapa observasi. Ya, contohnya adalah data keuangan perusahaan pada tahun 2020. Ini hanya satu waktu, satu periode saja ya. Tapi di dalamnya kita akan mengobservasi atau meneliti mengenai debt equity rasio, kemudian data ROA, data laba bersih, kemudian data keuangan lainnya ya, misalnya ada kinerja keuangan, tapi hanya satu waktu, yaitu 2020. Nah, selanjutnya data time series
Ini datanya diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati oleh atau diobservasi, ya. Misalnya data kinerja perusahaan, kinerja keuangan perusahaan tahun 2010 sampai 2020. Itu kan tidak satu waktu. Ini 2010 sampai 2020 itu 5 tahun. Nah, biasanya ini disebut dengan data time series. Sedangkan data panel itu merupakan data gabungan antara data time series dan data cross section, ya. Contohnya adalah faktor eksternal dan faktor internal perusahaan dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Nah, di dalamnya banyak yang diobservasi, ya. Faktor eksternal itu sendiri ada PDB, ada inflasi, ada BI rate. Kemudian faktor internalnya ada debt equity ratio, kemudian ada ROA. Nah, tahunnya di sini adalah 2009 sampai 2013. Jadi gabungan antara time series dan juga cross section. Kemudian ada skala pengukuran. Nah, ini juga harus kita tahu. Data yang kita ambil dari misalnya laporan keuangan, itu bentuknya skala nominal, skala ordinal, skala rasio, atau interval. Nah, angka yang diberikan hanya sebagai label saja, itu disebut dengan skala nominal, ya. Jadi angkanya itu tidak berarti apa-apa karena hanya sebagai label saja, sebagai pengelompokan saja. Contohnya, misalnya kita ingin tahu, misalnya motivasi kinerja karyawan. Nah, kalau misalnya wanita itu diberi dikelompokkan 2, kemudian kalau pria misalnya 1. Misalnya karyawan yang pria 1, wanita diberi tanda dikelompokkan 2. Tetapi yang kita observasi adalah mungkin ingin membedakan bagaimana motivasi kerja antara karyawan pria dan wanita. Tetapi angka 1 dan 2-nya itu tidak berarti apa-apa. Dia hanya untuk mengelompokkan saja, ya. Kemudian ada skala ordinal. Nah, skala ordinal ini adalah angka yang mengandung pengertian tingkatan, ya, atau ranking, ya. 1, 2, dan 3, ya. Kalau ranking tentu saja kalau 1 itu lebih rendah dari 2 dan 2 lebih tinggi dari 1, gitu. Jadi dia mempunyai ranking, ya. Kalau kita di kelas dulu waktu sekolah mungkin ada ranking 1, 2, dan 3, gitu. Ranking 2 dan 3 itu kan lebih tinggi, lebih rendah dari ranking 1 kalau di kelas, ya. Kalau kita mendapatkan peringkat hasil belajar, gitu. Biasanya ranking 2 dan 3 lebih rendah dari ranking 1. Dan ranking 1 ini memiliki tingkatan atau peringkat paling tinggi, gitu, ya. Nah, itu tergantung rankingnya 1 itu lebih tinggi atau mau 1 lebih rendah, gitu, ya. Kemudian ada skala interval. Nah, skala interval ini berbeda dengan skala ordinal, ya. Angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval, ya. Tetapi interval ini berbeda dengan ordinal walaupun mengandung sifat ordinal. Ya, contohnya saham sangat prospektif dengan harga saham sekian. Yang kedua, saham prospektif dengan harga sekian, ya. Ini kan ada yang pertama sangat prospektif, yang kedua prospektif. Dia peringkat, ya. Seperti misalnya kalau dalam kuesioner, ya, ada misalnya sangat tinggi, kemudian yang kedua peringkatnya tinggi, yang ketiga netral, yang keempat rendah, yang misalnya kelima sangat rendah,
ya, atau sebaliknya gitu. Atau misalnya untuk menilai kepuasan kinerja ya, misalnya 5 itu sangat puas, kemudian puas, yang ketiga itu biasanya netral ya atau moderat, kemudian yang keempat misalnya cukup puas, kemudian tidak puas atau kurang puas biasanya ya. Kalau di dalam kuesioner gitu, itu namanya skala interval. Nah, kemudian yang keempat ada skala rasio. Nah, angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan juga interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh, bunga BCA 7% dan bunga mandiri 14%. Maka bunga mandiri ini adalah 2 kali dari bunga BCA. Nah, itu namanya skala rasio. Selanjutnya, ada metode analisis data. Yang pertama, metode dependen. Nah, metode dependen ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis ada atau tidaknya hubungan antara dua kelompok variabel. Biasanya untuk menganalisis misalnya pengaruh ya, hubungan gitu kan. Misalnya pengaruh kinerja keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaan gitu ya. Kemudian dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah variabel independen ya. Kalau metode dependen ini bisa variabelnya itu lebih dari satu, dapat satu atau lebih ya. Jumlah variabel dependennya dapat satu atau lebih variabel ya. Independen ini biasanya ya X-nya, kemudian dependennya adalah Y-nya gitu ya. Nah, jumlah variabel bebas satu atau lebih dari satu variabel bebas ya. Contohnya tadi pengaruh kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan ini adalah variabel independen terhadap misalnya nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaannya itu adalah dependen. Berarti dia memiliki satu variabel independen dan juga satu variabel dependen. Kemudian jenis skala pengukuran variabel bebas ya, bisa metrik atau non metrik. Kemudian jenis skala pengukuran variabel terikat juga bisa metrik atau non metrik ya. Kemudian yang kedua ada metode interdependen. Nah, ini biasanya untuk menguji ya, bukan lagi hubungan ya, uji pengaruh ya, uji hubungan gitu. Tetapi seperti mengapa dan bagaimana variabel-variabel yang dianalisis ini saling berkorelasi. Selanjutnya saya ingin menunjukkan bagaimana halaman SPSS kalau kita buka. Nah, setiap kita membuka aplikasi SPSS itu akan langsung terbuka dua halaman. Yang pertama halaman yang seperti ini, ada kolom dan barisnya. Sedangkan halaman yang kedua adalah seperti ini ya. Nah, halaman yang kedua ini adalah halaman dari hasil output ya, olahan data kita. Kalau kita sudah mengolah data, hasil outputnya itu ada di sini. Hasilnya ya tertera di halaman yang ini. Sedangkan kalau kita menginput kemudian menganalisis data, ada di halaman yang ini, yang ada kolom dan ada barisnya. Nah, di halaman ini terdapat dua halaman juga, ada halaman variable view dan juga data view. Nah, untuk halaman variable view ini untuk membuat atau memasukkan variabel-variabel yang kita gunakan. Jadi baris 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah itu nanti menunjukkan berapa jumlah variabel yang kita gunakan dalam
penelitian. Kemudian sebelum menginput data, maka kita harus membuat dulu nama variabelnya. Kemudian di sini juga ada pengukurannya, ya. Misalnya ada pengukurannya apa, ordinal atau apa. Kemudian di sini tipenya apa. Kalau biasanya dengan angka-angka ya, pada umumnya adalah numerik ya. Kalau dia hanya menulis nama, di sini nama untuk judul gitu, maka tipenya adalah string gitu ya. Kemudian di sini ada desimal. Desimal ini adalah misalnya mau berapa angka di belakang koma. Kemudian label. Label ini adalah penjelasan dari variabel yang kita tuliskan di sini. Misalnya kalau variabel penelitian pada umumnya kan tidak boleh diberi spasi ya. Jadi misalnya kinerja keuangan. Di sini tidak ditulis kinerja keuangan, kinerja spasi keuangan, tetapi biasanya adalah KK gitu. Misalnya disingkat saja. Atau misalnya kinerja keuangan misalnya A gitu ya. Itu tidak KK spasi A, tetapi KK underscore A. Nah, ini di sini misalnya di name ini adalah KK, maka di sini labelnya adalah kinerja keuangan ya, semacam apa ya, penjelasan dari variabel tersebut. Ya. Kemudian pengukuran. Nah, di sini pengukuran tadi apakah datanya itu ordinal atau nominal gitu. Ya. Jadi sebelum memasukkan data-data kita harus membuat variabelnya dulu sebagai rumahnya gitu ya. Kemudian data view. Nah, data view. Nah, di sini ini nanti ini variabelnya. Kemudian data view itu nanti dimasukkan di sini data-data yang kita peroleh. Misalnya 1 2 3 4 5 6 itu menunjukkan misalnya perusahaan yang kita gunakan ya, yang kita teliti ya. Misalnya berapa jumlahnya, berapa jumlah responden atau objek penelitian yang sampel penelitian yang kita gunakan untuk penelitian itu 1 2 3 ke bawah gitu ya. Mungkin nanti kalian bisa nyoba-nyoba nih memasukkan ke sini sudah benar atau belum. Untuk sesi ini gambaran awalnya seperti itu dulu. Oh ya, untuk ini tools-tools yang ada di atas ini adalah tools yang digunakan untuk kita dalam mengolah data ya. Kalau kita mau mengolah data, biasanya kan data-datanya terlebih dahulu dimasukkan ke Excel ya. Kalau misalnya kita download laporan keuangan, kemudian ambil apa saja, misalnya kita ada ROA, ada debt equity ratio misalnya, kemudian ada laba bersih, atau misalnya apalagi yang dibutuhkan. Nah, kalau mau mengimpor data, maka kita harus di sini open, kemudian data. Ya, gitu. Maka di sini nanti di mana data kita disimpan. Kemudian misalnya salah satu saja, di sini misalnya kemudian open gitu. Itu cara mengimpor data. Maka otomatis datanya nanti akan masuk di sana, termasuk nanti variabel-variabelnya. Kalau misalnya di Excel itu sudah diatur kolom dan barisnya sudah diatur. Misalnya bagian atas itu untuk nama variabel gitu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan menginput data, kemudian menganalisis ya. Yang pertama ada analisis deskriptif. Akan kita coba menggunakan aplikasi SPSS ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.